Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji Tamaku. Saya Arifah Dakiah dan ini teman saya Zaidul Tahmulailiyah. Hari ini kita akan belajar Al-Quran dengan metode batuta. Apa itu batuta? Baca, tulis, urai, dan tarjamah. Jadi di metode batuta ini kita akan belajar dari yang paling dasar, yaitu jilid pemula. Nah, di jilid pemula ini kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya dan sesuai dengan sifat hurufnya. Baik, langsung saja kita simak bersama ya. Ya, selanjutnya kita ke huruf ta. Huruf ta memiliki makhraj di ujung lidah yang menyentuh pangkal dua buah gigi sari atas. Nah, huruf ta memiliki 6 sifat nih, sahabat ngaji Tabaku. Sifat yang pertama yaitu jahar atau tidak berhembus, kemudian syiddah atau kuat, kemudian isti'ala atau terangkat, kemudian itbaq atau melekat tebal, kemudian ismat atau diam dan lambat terucap, kemudian sifat yang terakhir yaitu qalqalah atau goncang. Huruf dha memiliki makhraj di ujung lidah dengan ujung dua buah gigi sari atas. Nah, huruf dha memiliki sifat yang pertama yaitu jahar atau tidak berhembus, kemudian rakhawah atau kendor, kemudian isti'ala atau terangkat, kemudian itbaq, melekat tebal, kemudian yang kelima ismat. Nah, kemudian selanjutnya kita ke huruf ain. Huruf ain memiliki makhraj di tenggorokan bagian tengah nih, sahabat ngaji Tabaku. Nah, sifat huruf ain yang pertama ada jahar atau tidak berhembus, kemudian tawassut atau pertengahan, kemudian istifal atau rendah, kemudian infitah atau terbuka, kemudian ismat atau diam dan lambat terucap. Ya, selanjutnya kita ke huruf ghain. Huruf ghain memiliki makhraj di tenggorokan bagian atas. Nah, huruf ghain memiliki sifat yang pertama yaitu jahar atau tidak berhembus, kemudian rakhawah atau kendor dan lemah, kemudian istifal atau rendah, kemudian infitah atau terbuka, kemudian ismat yaitu diam dan lambat terucap. Ya, selanjutnya kita ke huruf fa. Nah, huruf fa memiliki makhraj di bibir bawah bagian dalam yang menyentuh ujung dua buah gigi sari atas. Nah, sifat-sifat huruf fa yang pertama yaitu hamas atau berhembus, kemudian rakhawah atau kendor dan lemah, kemudian istifal rendah, kemudian infitah atau terbuka, kemudian yang kelima ada idlaq atau ujung yang mudah terucap. Selanjutnya ada huruf qaf, sahabat ngaji Tabaku ya. Jadi huruf qaf ini tempat keluarnya adalah di pangkal lidah menyentuh anak lidah yang lurus ke langit-langit. Sifat dari qaf yang pertama yaitu dia jahar, yang kedua dia syiddah, ketiga isti'ala, keempat infitah, kelima ismat, dan yang terakhir dia qalqalah atau goncang. Selanjutnya ada huruf kaf. Kaf ini tempat keluarnya adalah di pangkal lidah dengan tidak menyentuh anak lidah yang lurus ke langit-langit. Sifatul huruf dari kaf yang pertama dia hamas, kedua dia syiddah, ketiga dia istifal, keempat dia infitah, kelima dia ismat. Selanjutnya ada huruf lam. Huruf lam ini tempat keluarnya dia di ujung lidah dengan menyentuh gusi atas setelah makhraj dhad. Untuk sifatul huruf dari lam, yang pertama dia jahar, yang kedua dia tawassut, yang ketiga dia istifal, yang keempat dia infitah, yang kelima dia idlaq, dan yang terakhir dia inhiraf. Selanjutnya ada huruf mim. Mim ini tempat keluarnya adalah di dua bibir. Untuk sifatnya, yang pertama dia jahar, kedua dia tawassut, yang ketiga dia istifal, keempat infitah, kelima idlaq, yang keenam dia gunnah. Selanjutnya ada huruf nun. Nun ini tempat keluarnya di ujung lidah menyentuh gusi atas bagian depan. Sedangkan sifatul huruf dari nun yang pertama dia jahar, yang kedua dia tawassut, ketiga dia istifal, yang keempat dia infitah, kelima dia idlaq, dan yang terakhir dia gunnah. Selanjutnya yaitu huruf
waw. Huruf waw memiliki makhraj di bibir atas dan bawah yang bergerak secara bersamaan dengan catatan kedua bibir renggang. Nah, untuk sifatul huruf dari huruf waw, yang pertama dia bersifat jahar atau tidak berhembus, kemudian rakhawah atau kendor dan lemah, kemudian istifal atau rendah, kemudian infitah atau terbuka, kemudian ismat atau diam dan lambat terucap, kemudian yang terakhir huruf waw memiliki sifat lin atau lunak. Huruf H memiliki makhraj di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Nah, untuk sifatul hurufnya, yang pertama yaitu sifatnya hamas atau berhembus, kemudian rakhawah atau kendor dan lemah, kemudian istifal atau rendah, kemudian infitah atau terbuka, kemudian ismat atau diam dan lambat terucap. Nah, selanjutnya yaitu huruf hamzah nih, sahabat ngaji tabako. Ya, huruf hamzah memiliki makhraj di pangkal tenggorokan juga. Sifatul huruf dari huruf hamzah yang pertama yaitu jahar atau tidak berhembus, kemudian yang kedua syiddah atau kuat, kemudian istifal atau rendah, kemudian infitah atau terbuka, kemudian ismat atau diam dan lambat terucap. Nah, huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya memiliki makhraj di lidah bagian tengah yang lurus ke langit-langit atas. Untuk sifatul huruf dari huruf ya, yang pertama dia bersifat jahar atau tidak berhembus, kemudian rakhawah atau kendor dan lemah, kemudian istifal atau rendah, kemudian infitah atau terbuka, kemudian yang kelima ismat atau diam dan lambat terucap, dan sifat yang terakhir yaitu sifat lin atau lunak. Gimana sahabat ngaji tabako? Seru bukan belajar Al-Quran dengan metode Batutah ini? Nah, makanya stay tune terus di channel YouTube Dompet Al-Quran Indonesia untuk terus dapat update materi belajar Al-Quran dengan metode Batutah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.